Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah cabang Muhammadiyah Tapung Hilir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Dan hari ini silaturahimnya agak berbeda. Biasanya kalau saya ngisi pengajian baunya minyak angin. Nah, ini kayaknya parfum balsem biasanya. Ini parfum minyak wangi. Nah, kenapa? Karena jamaah yang hadir pada malam hari ini itu tidak hanya emak-emak sama apa-apa, tapi mahasiswa yang tentu parfumnya beda, yaitu mahasiswa dari Universitas Malaysia Kelantan. Ada 20 orang. Dari Universitas Muhammadiyah Riau ada 10 orang, semua 30 orang. Dan bersama-sama dengan jamaah Tapung Hilir ini untuk kali pertama karena memenuhi janji saya dulu. Saya itu janji sudah entah 3 tahun, entah 4 tahun. Untuk bisa membawa kegiatan kampus ke Tapung Hilir. Dan setiap kegiatan kampus saya selalu terlupa dengan Tapung Hilir. Akhirnya tidak kebagian. Kemarin KKN Mas itu Muhammadiyah Aisyah, bukan Mas Santoso. KKN Mas. Itu ada 33 perguruan tinggi, 1.400-an mahasiswa diturunkan untuk KKN, tapi konsentrasinya di Kabupaten Siak. Akhirnya di sini tidak dapat lagi. Kemarin ada kabar dari UMK ingin mengadakan kunjungan silaturahim dan seminar internasional. Nah, saya akalin lah macam mana caranya nih kan. Gini aja lah, kalau cuma seminar internasional kan di kampus, anak-anak kita bawa ke alam liar. Kita bawa ke hutan belantara. Alhamdulillah rektornya itu setuju. Mungkin karena doa bapak-bapak sekalian. Setuju. Ya. Memang begitu cara kita menyiksa mahasiswa. Nah, itulah. Dan ternyata memang mahasiswa kita dari tadi siang sampai dengan tadi sebelum makan itu sudah tersiksa. Saya tengok wajahnya memang wajah penuh dengan dendam. Pak Santoso, ngapa saya dibawa ke sini? Itu. Tapi saya kasih pengertian ke mereka.
Siapa yang hari ini bersedia untuk berberat-berat dalam kehidupan, maka dia akan mendapatkan keringanan di masa depannya. Siapa yang berani menempuh jalan-jalan sulit, sulit kan tadi jalannya? Kalau di Malaysia jalannya saya beberapa kali ke Malaysia itu kalau di sini set 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 set. Siapa yang berani menempuh jalan-jalan sulit, Allah akan memberikan kemudahan untuk masa depannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ditegaskan lagi. Di balik kesulitan-kesulitan itu selalu akan ada kemudahan. Di balik sesuatu yang berat itu pasti ada sesuatu yang ringan. Maka ini kita ajarkan yang berat-berat. Ini belum seberapa. Kalau Pak Santoso kalau ke tempat ini berangkatnya jam 2, berangkatnya jam 11 sampai sini jam 2, lalu pengajian sama ibu-ibu, lalu kemudian istirahat asar, lanjutkan lagi sampai menjelang maghrib jam 5, lalu mandi kalau mau mandi. Sekarang tak mandi nih. Sayang kalau hilang aromanya. Lalu dilanjutkan sholat maghrib, pengajian dilanjutkan Nisa. Jam 10 baru selesai. Pulang jam 10, jam 12 sampai di rumah. Tuh. Jadi anaknya Ustadz Santoso kalau pulang pagi-pagi, om dari mana om gitu. Karena lama tak ketemu. Itu sesuatu yang sulit memang. Tetapi yang sulit itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kemudahan dalam hidup. Bukankah banyak sejarah menunjukkan orang-orang yang mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kepadanya sejarah kehebatan. Rasulullah Muhammad SAW itu manusia yang sulit sejak dia belum lahir. Sulit. Ngapa dia sulit? Rasulullah pada saat masih ada dalam kandungan, usianya 2 bulan, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang ayahnya sudah meninggal? Oh ada. Oh iya, wong udah tua. Oh yang belakang itu lagi. Itu wajar, tapi sudah pernah ketemu sama ayahnya. Betul kan? Kamu udah pernah ketemu ayahmu kan? Sudah. Maka kalian bisa ngomong kalau berantem sama kawannya waktu sekolah, nangis, kalah, berantem. Lalu dia bilang, nanti aku bilangin sama ayahku. Gitu? Bisa. Tapi Rasulullah lahir berantem, tak bisa dia ngomong. Supaya apa? Rasulullah sejak kecil diberikan kesulitan, supaya Rasulullah dari kecil sudah mulai belajar bagaimana dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada ayahnya. Ini untuk menghibur mereka aja supaya mereka tidak dendam sama saya. Sebab perjalanan besok masih jauh. Oh, macam itu maksudnya ya Pak ya? Iya. Mahasiswa saya yang di Umri itu kalau lebay-lebay, melo-melo, lemah-lemah gitu, itu kena bentak sama Pak Santoso. Itu baru berlari semua. Supaya apa? Supaya kalian menjadi manusia yang perkasa.
Usia Rasulullah usia 4 tahun. 4 tahun emaknya meninggal. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal pula. Siapa yang tak punya emak sekarang? Bu Ganip enggak usah, Bu Ganip udah tua, dia udah jadi emak. Tak punya emak, tak ada yang bisa disebut emak. Aku belum makan, tak bisa. Tapi kenapa Allah ambil ibunya dari Nabi ketika usianya masih sangat muda? Allah ingin mengajarkan kepada Muhammad yang nanti akan menjadi nabi supaya tidak tergantung dengan ibunya, supaya dia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk kalian-kalian tuh, kuliah, sekolah, kegiatan macam ini bukan sekedar kebutuhan atau kepentingan akademik, tapi ini bagian dari cara Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kalau sudah berislam, sudah dijual jiwa dan raganya kepada Allah. Sejak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita sudah menjual jiwa kita, diri kita kepada Allah SWT. Bagaimana itu maksudnya menjual, Pak Ustadz? Maksudnya adalah kita sudah serahkan hidup kita semata-mata untuk berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Innallaha astara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatilu fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal quran. Siapa yang pengen masuk surga? Kayaknya banyak yang tidak mau. Kayaknya yang mau cuman kayaknya mau masuk neraka. Nah, pasti semua pengen masuk surga. Dari wajah-wajahnya pun ini wajah-wajah surga semuanya. Wajahnya saja. Nasibnya tak tahu saya. Nasibnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ini pasti pengen masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Dan saya yakini semua pasti akan masuk surga pada masanya. Itu. Nah, apa syaratnya masuk surga? Syaratnya masuk surga itu kita manusia harus bersedia untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang itu apakah harus ke Palestina? Tidak. Apakah harus kita berperang? Tidak juga. Tapi berperang dalam makna yang luas. Apa perjuangan dan peperangan? Berjuang melawan hawa nafsu. Berperang. Apakah kita pernah berjuang melawan hawa nafsu? Pernah enggak? Pernah atau sering? Sering atau sangat sering? Atau malah setiap detik, setiap waktu? Wah, setiap detik. Punya handphone. Siapa yang punya handphone? Oh ya, siapa yang tidak punya handphone bilang punya handphone, tidak punya handphone, mudah-mudahan hilang handphonenya. Siapa punya handphone? Wah ya. Ketika pegang handphone tuh, pegang gadget tuh, apa biasanya yang sering dibuka?
WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi. Pokoknya kalau Gen Z, TikTok. Kalau generasi milenial, Facebook. Tua sedikit, SMS. SMS. Nah, kalau pas buka itu, apa yang sering nampak? Orang ngaji, orang belajar, orang tak pakai baju, orang main-main. Mana yang sering nampak? Mana hati kita itu tergerak? Karena ketika kita pegang handphone itu macam-macam lah. Setan itu membisikkan, yuwaswisu fi sudurinas. Setan itu membisikkan ke dalam dada manusia itu was-was, bisikan-bisikan. Dan kalau setan membisikkan bisikan-bisikan itu, biasanya bisikannya bisikan baik atau bisikan buruk? Buruk, jelek. Tapi kira-kira ketika setan memberikan bisikan buruk, kita ikuti atau kita tinggalkan rata-rata? Rata-rata diikuti, apalagi tidak nampak orang lain. Tuhan? Maka kita koreksi diri kita. Itu bagian dari perjuangan, bagian dari jihad. Jihad mengendalikan hawa nafsu, dan itu berat. Ada orang sampai-sampai jiwa itu dalam bahasa Arab an-nafs, jiwa. Isinya pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. An-nafs itu diberikan energi yang dia punya kecenderungan buruk, namanya al-hawa. Al-hawa. Karena al-hawa itu selalu menempel ke dalam an-nafs, maka sering disebut hawa nafsu. Tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Al-hawa itulah nafsu. An-nafs itulah jiwa kita. Jiwa kita bisa baik, bisa buruk. Tapi jiwa kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan untuk mengenal, to understanding, is it true or not, ini benar atau tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami berikan ke dalam jiwa manusia itu kemampuan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya kebanyakan kita lebih sering mengikuti yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terpikir sama kita. Itu panggilan azan waktu subuh. Tapi terasa di hati kita, nyamannya selimut waktu subuh. Ya, kan sudah pengalaman kan? Tuh. Jihad berikutnya apa? Jihad berikutnya adalah jihad memperjuangkan kebaikan. Nah, kita bersilaturahim ini memperjuangkan kebaikan. Ini silaturahim lintas negara. Jadi kalian itu perwakilan antara Indonesia dengan Malaysia. Karena Indonesia dengan Malaysia itu kadang panas, kadang dingin, kadang suka begaduh. Apalagi kalau pas main bola, ya kan? Pas main
Pas main bola itu macam-macam lah. TikTok, wih. Ada harimau melayang. Harimau melayang. Nanti yang dari Malaysia pun beda lagi kan? Lain lagi. Begaduh. Tapi itulah tandanya kita itu bersaudara. Bersaudara itu keakrabannya, tadi apa namanya? Harmonisnya, apa tadi? Itu kadang-kadang begaduh. Punya adik kan? Sering begaduh sama adiknya. Sering kan? Sering. Saya juga dulu begaduh sama adik. Tapi nanti kalau sudah dewasa, tak begaduh lagi. Cuman senyum tengok kita dulu masa lalu begaduh itu. Ini saya ada luka di sini nih, dilempar sama adik saya batu bata. Dulu saya dendam, cuman lah saya balas sama dia nih. Tapi sekarang saya senyum aja. Dulu ternyata macam itulah. Nah, macam mana kita bisa mendewasa? Silaturahim. Ini silaturahim nih mendewasakan kita. Jadi besok kalau ada orang begaduh, entah macam mana, apakah batas wilayah, apa karena sepak bola, kita senyum aja. Orang kita ini senyum aja kita. Karena sudah dewasa. Bagaimana cara mendewasakannya? Disebutkan oleh Allah SWT tadi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia ini kan? Saya tengok ini manusia semua nih. Tidak ada satupun yang tidak manusia. Ini manusia. Atau ada yang merasa bukan manusia? Masih manusia semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu sekalian. Kita ini yang menciptakan Allah. Enggak Pak, saya yang menciptakan ayah bunda. Ayah bunda itu wasilah. Prosesnya di situ. Yang menentukan siapa? Walladzi yusawwiru lakum fil arhami kaifa yasha. Dia Tuhan Allah yang menentukan bentuk kalian masing-masing fil arham, di rahim ibu kalian masing-masing, kaifa yasha, sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Itu dia. Atau Allah, macam mana Pak Supriyanto itu bisa sebentuk seganteng itu, Allah yang menentukan. Tapi macam mana yang menentukan Pak Santoso sekeren ini, Allah yang menentukan. Tak ada yang bisa menentukan. Tetapi yang harus kita ingat, kita itu dari min dzakarin wa untha. Dari apa? Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa dia? Adam dan Hawa. Teori ini oleh seluruh agama diterima. Jadi kita ini walaupun katanya berbeda, kita ini cuman masalah sejarah. Kita ini sebenarnya sama, apalagi Malaysia sama Indonesia. Ini semua berasal dari ras yang sama, ras Melayu Nesoid. Melayu Nesoid, ras Melayu. Nanti terbelah menjadi dua, Indonesia dan Malaysia, karena apa? Karena ada Traktat London tahun 1894. Traktat London. Di Traktat London dari Vatikan sana dibagi negara jajahan itu. Ini punya Perancis, ini punya Belanda, ini punya Inggris, ini punya Portugis. Kebetulan yang menjajah kita ini berdampingan, Inggris, Belanda. Inggris sama Belanda. Belanda menjajah sebagian dari Malaysia, sebagian besar Indonesia. Inggris menjajah sebagian kecil Indonesia, sebagian besar Malaysia. Lalu tukar guling. Ya sudah, bagi aja batasnya Selat Melaka.
Kalimantan dibelah jadi dua, yang atas jadi Sarawak. Jadilah dia Malaysia. Itu menjadi jajahan Inggris. Yang kita jajahan Indonesia. Jajahan Belanda. Lama-lama pemerintah berdiri masing-masing supaya aman, punya peraturan harus pakai paspor. Wah, makin jauh lah kita. Tapi jiwa kita sama. Apa buktinya jiwa kita sama? Buktinya adalah selera makan kita sama. Apa itu? Jagung rebus. Selera makan kita sama. Tadi dikasih jagung rebus semua. Jadi kita ini sama. Berasal dari nenek sama, berasal dari kakek sama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu Allah menjadikan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi bukan untuk bersombong-sombong. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Batak. Kalau di Jawa masih ada yang suku baru lagi, apa itu? Suku-suku Batak.